susah dilakoni. Selamat pagi Pak Chandra, bagaimana kabar hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Pak Chandra, hari ini saya minta waktu sebentar pada Pak Chandra untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bapak dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengajar. Di sini Pak Chandra bisa bercerita, kita ngobrol santai saja seputar persiapan kegiatan pembelajaran pada tahap observasi nanti. Jadi harapan Bapak pada kegiatan ini apa ya Pak? Ya, pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai, itu bertukar pikiran dan pengalaman dalam mengajar baik dari Pak Nanang maupun saya, sehingga dapat saya ambil pelajaran dan saya gunakan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Baik Pak, jadi harapan Bapak pada sesi ini kita bisa sharing tentang pengalaman pembelajaran di mana dapat menggunakan kegiatan nanti dalam observasi. Semoga saya dapat membantu dan Pak Chandra tidak merasa saya sok pinter atau menggurui. Saya tekankan lagi, kita hanya ngobrol santai saja, berbagi pengalaman untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan pembelajaran Bapak besoknya. Kalau boleh tahu, nantinya Pak Chandra ingin mengambil materi apa? Oh iya, besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran IPAS, Pak. Materi IPAS-nya tentang rantai makanan. Oke, berarti akan menggunakan mata pelajaran IPAS. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu saya ingin yang saya ingin capai itu menjelaskan konsep dasar rantai makanan dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai dalam rantai makanan. Baik Pak Chandra, untuk menyajikan pembelajaran tentu kita perlu persiapan ya Pak ya. Sejauh ini apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik. Untuk persiapan yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran tentunya itu modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media, alat peraga, LKPD, sampai soal evaluasi sudah siap. Wah, bagus sekali, berarti persiapannya emang sudah matang gitu ya Pak ya. Lalu apakah Bapak sudah mempertimbangkan karakteristik peserta didik Bapak nantinya? Kira-kira karakteristik murid-murid Bapak itu bagaimana? Iya Pak, pasti. Dalam proses persiapan ini saya sudah mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing murid saya. Kebetulan di kelas saya ini kemampuan murid tidak terlalu timpang jauh, Pak. Jadi hampir rata, hanya saja ada satu orang anak yang harus diberi perhatian karena lambat dalam membaca. Oke, jadi untuk mayoritas murid di kelas Bapak memiliki kemampuan yang hampir sama gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana persiapan Bapak untuk menangani murid yang membutuhkan perhatian tersebut? Ya. Dalam pembelajaran, saya akan memberikan media yang beragam, Pak. Ada video dalam bentuk PPT yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Kemudian pada lembar kerja peserta didik. Untuk yang slow learner, ini tentu saja lembar kerja saya pakai lebih sederhana. Oke, baik sekali, rencananya sudah bagus sekali ya Pak ya. Secara tidak sadar Pak Chandra sudah merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi murid sesuai dengan kemampuannya dan juga karakteristik belajar mereka. Sejauh mana Pak Chandra memfasilitasi murid yang terlambat baca tadi Pak? Iya Pak, kalau saya terlalu fokus dengan murid yang terlambat membaca, maka anak yang lain tidak maksimal dalam belajarnya.
Jadi saya akan tetap memberikan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu, Pak. Hanya saja untuk lembar kerja tingkat kesulitannya akan saya sesuaikan dengan kemampuannya agar waktu belajar dengan murid lain tetap seimbang. Wah, bagus sekali Pak. Rencananya sudah matang, sudah dipersiapkan dengan bagus. Kemudian hal apa lagi Pak yang perlu disiapkan? Sebenarnya sudah semua, Pak. Hanya saja semua itu masih dalam proses pengerjaan, seperti soal evaluasi dan LKPD. Oke, berarti tinggal kelengkapan-kelengkapannya saja gitu ya Pak ya. Kira-kira Bapak lengkapi kapan itu? Ya kurang-kurang itu. Ya, pastinya secepatnya, Pak. Mengingat kegiatan observasi akan dilaksanakan, jadi hari ini akan saya lengkapi. Baik, Pak Chandra, semoga cepat selesai untuk persiapannya. Mungkin Pak Chandra juga bisa minta bantuan. Kira-kira siapa pihak yang dapat membantu Pak Chandra nantinya dalam melakukan persiapan agar persiapan atau kelengkapan dalam observasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, Pak, saya akan meminta bantuan pada rekan guru lain yang longgar tentunya, Pak, untuk membantu persiapan. Ada juga penjaga sekolah yang bisa membantu mempersiapkan alat-alat seperti LCD proyektor dan kelistrikannya. Pak Chandra tadi sudah menceritakan tentang persiapan untuk kegiatan observasi mulai dari perancangan, strategi, media, alat, LKPD, bahkan sampai evaluasi. Pada proses pembelajaran tentunya ada kompetensi-kompetensi yang ingin Pak Chandra kembangkan. Terkait dengan supervisi akademik ini, di awal sudah saya sampaikan yaitu untuk mengembangkan kompetensi guru. Untuk Pak Chandra sendiri, kompetensi apa yang ingin Pak Chandra kembangkan? Baik, Pak. Pada kesempatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi pedagogi. Bagaimana saya dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Bagaimana saya dapat membawa dunia anak pada pembelajaran saya sehingga murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya ingin mewujudkan pembelajaran yang ramah anak. Saya juga ingin melakukan pengembangan pada kompetensi kepribadian. Beberapa waktu yang lalu, Pak, melakukan sesi berbagi dengan guru-guru tentang budaya positif, di mana guru adalah sebagai panutan bagi murid, sehingga saya ingin menjadi guru yang mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi murid. Oke, dari penjelasan Pak Chandra saya dapat menangkapnya Pak Chandra ingin melakukan pengembangan kompetensi di bidang pedagogik agar dapat menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kompetensi kepribadian agar dapat menjadi teladan yang baik bagi murid. Hal ini berhubungan dengan bagaimana guru dapat mengontrol emosinya, mengelola emosinya, itu bisa muncul atau menjadi pembelajaran sosial emosional. Kemudian strategi apa yang Bapak siapkan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Pak Chandra capai tadi? Baik, Pak. Untuk strategi yang sudah saya rencanakan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin saya capai tadi yaitu kompetensi pedagogik dan kepribadian, yaitu dari skala paling kecil yaitu dari diri sendiri. Saya akan terus belajar dari berbagai sumber tentang bagaimana menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran sosial emosional. Saya juga akan sering-sering berbagi praktek baik dengan rekan-rekan sejawat. Oke, Pak Chandra, bagus sekali. Nantinya pasti saya akan juga berusaha membantu Bapak untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Dan semoga kegiatan pra observasi ini Pak Chandra benar-benar sudah siap untuk kegiatan observasi, dan semoga kegiatan observasi Bapak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Pak Chandra rencanakan. Selanjutnya kita tadi sudah ngobrol-ngobrol berkaitan dengan dengan pra observasi. Nanti saya juga akan
melihat atau menyaksikan langsung kegiatan pembelajaran yang Anda sajikan. Nanti setelah observasi kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Coba jika pimpin doa dulu. Tadi sarapannya apa di rumah? Ayo. Jadi sarapannya apa di rumah? Roti. Roti itu bahannya dari apa? Dari dari tepung terigu, tepung gandum, itu macam-macam. Terus siapa yang hari ini makan ikan atau makan ayam atau sarapannya? Oh ya, Cika sama Nadine. Cika sarapannya apa? Ayam. Terus Nadine? Ikan. Nah, dari sarapan kalian tadi, Pak Guru, pelajaran kali ini akan menyampaikan tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Siapa yang pernah dengar? Ayo, siapa? Ya. Rantai makanan itu tentang makan dan dimakan. Oke. Makan dan dimakan. Nah, Pak Guru akan memperlihatkan, nah ini tentang rantai makanan. Ya, itu coba Latifah dibaca itu. Rantai makanan adalah proses perpindahan dan kemungkinan diisi dari satu organisme ke organisme lain dalam satu ekosistem. Ya. Jadi itu tentang energi. Jadi seperti jika tadi makan ayam, ayam dapat energinya dari mana? Dari apa? Dari makanan. Makanannya ayam apa? Beras bisa, terus jagung bisa, ya toh? Beras berasal dari apa? Padi. Nah, seperti itu. Jadi kalau padi mendapat energi dari mana? Dari air, ya toh? Dari pupuk, ya kan? Padi, terus yang dimakan tadi apa? Roti terbuat dari bahannya tepung terigu, bisa gandum, itu juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu dapatnya energi, dapatnya makan itu dari air, dari pupuk. Nah, ini
biar mendapatkan nutrisi yang sehat. Seperti kalian biar mendapatkan nutrisi, energi waktu belajar itu juga harus sarapan. Biar apa? Biar mendapatkan energi, mendapatkan tenaga, mendapatkan gizi, nutrisi yang baik. Nah, ini komponen rantai makanan. Dan contohnya seperti ini. Rantai makanan itu seperti ini. Dari tadi apa? Rumput atau padi, tumbuhan. Ya. Kok ada panah-panahnya, Pak? Ini contohnya rumput, itu dapatnya energi dan nutrisi itu dari air dan matahari. Terus belalang ini makannya apa? Nah, berarti rumput dimakan belalang atau konsumen primer, konsumen tingkat 1. Terus kata makan apa berarti? Belalang, berarti konsumen tingkat 2. Ular makan kata. Kemudian ular dimakan burung, elang. Terus kemudian ini apa ini? Bakteri. Bakteri itu fungsinya untuk itu apa? Mengurai. Jadi semisal burung elang ini mati, bangkainya itu diurai dengan dari bakteri itu. Contohnya kalau kalian lihat ayam mati atau hewan mati atau kucing mati, kalian biarkan lama-kelamaan tinggal tulang belulang ada. Kok aneh? Apa itu? Gantung, set. Nah, itu karena apa? Dari bakteri. Dari bakteri tiba-tiba muncul itu ulat belatung, itu yang namanya pengurai. Tapi tulang itu tetap masih utuh, sama seperti orang kalau meninggal. Itu di dalam tanah itu organ tubuh itu bisa terurai kecuali tulangnya yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Yang pertama pengertiannya, produsen itu adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan, seperti tadi padi, gandum, rumput. Itu kan tidak makan apa-apa toh? Makannya cuma air dan mendapatkan energi dari sinar matahari. Itu namanya produsen. Itu bisa memproduksi makanan sendiri dari air, dari pupuk. Terus kemudian konsumen ini ada beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tersier, dan konsumen terakhir. Itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, konsumen itu apa? Konsumen adalah organisme yang mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain, seperti hewan yang lebih kecil. Contohnya tadi apa? Belalang. Terus kemudian ini Pak Guru contohkan, ini rantai makanan yang ada di sawah. Ya, ini yang ada di sawah. Ya, ada belalang. Belalang tadi makan apa? Padi bisa, rumput bisa, ya. Makanya di sawah itu banyak sekali belalang. Itu mencari makan. Terus kemudian yang ketiga itu dekomposer.
atau yang menguraikan konsumen final tadi, konsumen yang terakhir. Jadi sisa-sisa organisme yang mati diuraikan oleh bakteri atau dekomposer. Nah, ini langsung ini. Nah, ini aliran energi dari rantai makanan. Jadi tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, tapi juga kalian juga membutuhkan energi. Entah itu dari hewani, entah itu dari alam atau dari tumbuh-tumbuhan. Kalau energi dari hewani apa saja yang bisa kalian makan? Ayam. Daging ayam, terus kemudian apa lagi? Ikan, apa lagi? Nanti Pak? Hah? Apa? Yang dari hewan? Apa? Udang, kan hewan? Hah? Apa? Apa Rasin? Hah? Kan banyak tuh hewan yang bisa dikonsumsi. Ikan lele bisa, kambing bisa enggak? Bisa. Kambing bisa, sapi bisa. Semua yang dari hewan itu namanya hewani, makanan hewani yang berasal dari hewan, seperti susu itu juga dari telur itu juga dari nah, kan banyak sekali. Terus kalau yang alami itu dari tumbuhan ya. Jadi contohnya padi ya, terus diolah menjadi beras, nasi ya, terus sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Nah, ini aliran energinya. Nah, dari tumbuhan itu bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh rusa atau hewan yang memakan tumbuhan. Terus kambing bisa tidak? Bisa. Sapi tidak? Bisa tidak? Bisa. Nah, kemudian belalang ini dimakan oleh kata. Nah, elang bisa makan tikus, tikus bisa dimakan ular, ular dimakan elang, katak dimakan elang, dan juga rusa juga bisa dimakan ular atau bisa juga dimakan elang. Tuh yang pertama, produsen tumbuhan ini menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk makanan. Kayak iso masak dewe, iso gawe panganan dewe. Produsen itu tumbuhan. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 itu konsumen yang seperti herbivora. Herbivora apa? Pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Kalau karnivora pemakan hewan. Kalau omnivora pemakan segalanya. Jadi apa dimakan yo daging iyo yo, sayur iyo. Ya, mendapatkan energi dengan memakan produsen, memakan tumbuhan karena herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen sekunder itu karnivora. Apa tadi? Apa? Karnivora apa? Hewan pemakan apa? Karnivora. Karnivora kok.
Makan makan daging, contohnya elang, contohnya ular. Itu kan pemakan daging. Mendapatkan energi dengan memakan konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Terus kemudian yang terakhir itu dekomposer, menguraikan organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Jadi ini pupuke tumbuhan liar itu dari hewan-hewan mati yang diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Jadi menjadi nutrisi untuk tanah. Tanah itu menjadi tanah yang subur. Jadi pupuk alami. Nah, ini ada bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Piramida. Ada segitiga cuma 3 sisi ini, namanya segitiga. Lah macam-macam ini ada macam-macam apa? Macam-macam produsen, macam-macam konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak atau konsumen final atau konsumen tingkat 3. Ini ada jenisnya, tingkat-tingkatannya. Di sini ada pohonan, ada rumput, ada tumbuhan-tumbuhan, itu produsen dan selanjutnya. Ini namanya piramida apa? Makanan. Kayak tadi rantai makanannya, ini piramida makanannya. Jadi jenis-jenis konsumen tingkat 1 itu apa saja? Ini ada ular. Terus kemudian konsumen tingkat 2 ada katak dan ayam. Konsumen tingkat 3 atau final itu ada elang dan ular. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Nah, bisa ada burungnya ada. Ini yang semua bisa memakan. Dari elang ini bisa makan apa saja yang hewan lebih kecil. Nah, predator itu atau pemangsa seperti burung elang, ular, ini dinamakan predator. Hubungannya antara predator dan mangsa itu merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi tidak hanya predator saja, tapi juga pemangsa juga saling menguntungkan. Terus kemudian kompetisi itu terjadi ketika organisme berebut sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, atau tempat tinggal. Jadi ini saling berebutan, berkompetisi. Seperti kalian di kelas ini berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang terbaik, gitu. Jadi saling berkompetisi. Kalau di organisme rantai makanan itu berkompetisi merebutkan makanan, minuman, seperti itu. Terus simbiosis itu hubungan erat antara dua organisme yang berbeda jenis, baik saling menguntungkan, saling merugikan, atau salah satu untung dan yang lain dirugikan. Ya, itu. Jadi simbiosis ada yang menguntungkan, ada yang saling merugikan, bodoh-bodoh rugi, bodoh-bodoh untung. Ini ada rumput, rusa, serigala, bakteri. Nah, sekarang
Ini menjaga keseimbangan rantai makanan. Jadi kalian juga harus wajib menjaga rantai makanan. Contohnya kalian punya peliharaan apa? Yang punya di rumah punya peliharaan apa? Kucing. Yang lainnya apa? Ayam, marmut, apalagi? Kambing, apalagi? Apalagi? Sapi, konek, burung. Nah, itu semua wajib kalian jaga, wajib kalian kasih makan. Biar apa? Biar berkembang biak, tidak punah. Contohnya kehilangan spesies, hilangnya spesies dapat menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan yang dapat berdampak buruk pada ekosistem. Umpamanya elang wis enek, berarti otomatis konsumen tingkat final itu sudah tidak ada. Jadi berarti dari ulas wis terakhir. Semisal tikus sudah tidak ada, belalang sudah tidak ada karena ditangkap untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu juga apa? Juga akan merusak ekosistem atau merusak yang namanya rantai makanan. Kayak ular langsung makan, masuk ular tadi pemakan rumput kan juga toh, karena makanan konsumen tingkat satunya sudah punah, sudah tidak ada, itu ular langsung konsumen tingkat duanya langsung makan rumput, kan jadi rusak toh. Ular harusnya memakan daging, malah makan rumput. Nah, pencemaran dapat meracuni organisme, menyebabkan gangguan pada rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Contohnya apa? Membuang sampah di kali, di sungai, gitu. Terus kemudian membuang sampah itu di dekat, umpamanya semisal kalian masih menggunakan sumur, terus sampah kalian itu kalian kasih ditaruh di tempat dekat sumur, itu nanti kan limbah dari sampah itu meresap mendekat ke sumber air yang kalian gunakan. Itu kan jadi pencemaran air yang harusnya kalian konsumsi jadi tidak bisa dikonsumsi, ya kan? Ya. Terus perubahan iklim dapat mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak pada rantai makanan dan menyebabkan kepunahan spesies. Tuh, jadi kalian harus tetap menjaga keseimbangan rantai makanan. Dan sekarang kalian buka paket di halaman ini di halaman 43 itu ada gambar kotak-kotak itu loh. Nah, sekarang kalian coba gambarkan rantai makanan sederhana dari ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, terus kemudian konsumen final. Konsumen final itu apa tadi? Elang. Berarti ada tumbuhan sini. Nah, ini. Baik, itu kan hanya ada 4 toh. Ada 4 toh. Ada 4 kolom. Kalian pertama itu ada produsen,
Kalian tuliskan di situ. Ada konsumennya kalian ganti langsung dikata. Kata belakang dulu. Tikus yang ini. Tikus kemudian ular. Gitu. Ular kemudian yang terakhir elang. Nah, silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Bisa berdiskusi dengan teman satu bangkunya, ya, bisa didiskusikan. Yang dibuat tidak perlu dikasih kotak dan masalah, langsung gambarnya ada apa-apa sebisanya, gambarnya rapuh podo. Nah, sebisanya. Kleru SPTN. Jangan lupa judulnya ditulis, rantai makanan. Garis-garis seperti ini. Tikus. Kanggo sing sampai di elang 5.
dari pohon terus belalang. Langsung ke ular, habis itu langsung ular. Jangan lupa nama hewannya ditulis dan juga itu sebagai apa, produsen atau porsinya tingkat berapa, ditulis.
Ya udah selesai. Nah sekarang coba Kela maju dibacakan hasil gambarnya. Sudah hasil. Ya yang lainnya memperhatikan kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan. Ya, perhatikan. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk Kela sudah membacakan hasil tugas yang sudah Pak Guru berikan. Untuk yang lainnya bisa memperbaiki apa yang belum komplit di tugasnya. Baik, selanjutnya kalian nanti bisa melanjutkan tentang energi yang didapat dari makanan-makanan itu apa saja. Ya, dari hewan itu energinya apa saja, nanti bisa dipelajari di jam berikutnya. Oke. Pak Guru mau bertanya tadi apa yang kalian dapatkan saat mengikuti pelajaran ini? Apa? Tentang apa? Kalian mendapatkan apa? Tentang rantai makanan. Kalian tahu tentang apa saja yang belum kalian tahu, terus kemudian setelah Pak Guru kasih informasi, kemudian kalian sudah tahu apa saja tadi? Nah, tentang produsen, kemudian konsumen, nah, pengurai, itu komponen-komponen dari rantai makanan. Jadi rantai makanan seperti itu. Oh, ternyata seperti ini kehidupan di alam bebas, tentang makan dan dimakan. Makanya mulai saat ini kalian sebelum berangkat sekolah itu wajib sarapan, entah itu dari protein hewani atau protein nabati. Jadi bisa telur, bisa daging, gitu, bisa ikan, kemudian nabati juga sayur-sayuran,
buah-buahan, kemudian jangan lupa nasi, disempurnakan dengan susu. Oke. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Pak Guru akhiri. Jangan lupa nanti tugasnya dilanjutkan di rumah. Oke. Nanti bisa lanjut di pelajaran berikutnya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Chandra. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nanang. Bagaimana kabar Pak Chandra? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, hari ini menindaklanjuti kegiatan posisi kemarin, kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Hanya ngobrol-ngobrol santai saja. Ngobrol nanti kira-kira apa harapan Bapak? Pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan mengajar saya. Oke, jadi Bapak ingin mendapatkan masukan terkait praktek pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan Pak Chandra? Baik Pak, saya merasa lebih tenang dan percaya diri Pak, karena kemarin sudah melakukan persiapan sebelum mengajar seperti perangkat pembelajaran dan medianya. Karena kadang-kadang pada hari biasa mengajar tanpa persiapan yang matang. Oke, jadi Bapak lebih percaya diri gitu ya pada saat mengajar. Untuk persiapannya pasti juga merancang strategi dan juga metode pembelajaran. Lalu apakah saat praktek Bapak sudah melaksanakan strategi dan metode yang Bapak rancang tersebut? Ya Pak, untuk strategi dan metode sudah terlaksana Pak. Akan tetapi tetap dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana Pak, seperti manajemen waktu yang meleset karena beberapa langkah yang molor. Dan Bapak sudah mengamati ada beberapa murid yang kurang aktif dalam pembelajaran Pak. Jadi intinya strateginya sudah dilaksanakan, kemudian apakah tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan Pak? Baik Pak, tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai Pak. Bisa dilihat pada hasil penilaian LKPD dan evaluasi. Secara umum sudah tercapai ya Pak ya untuk pembelajarannya. Kemudian praktik baik yang ingin Bapak pertahankan serta hal-hal apa yang ingin Bapak perbaiki untuk depannya. Baik Pak, untuk praktek baik yang ingin saya pertahankan tentunya persiapan ya Pak. Karena dengan persiapan yang baik pembelajaran pun menjadi lebih efektif. Dan jika ada yang ingin saya perbaiki, yaitu saya ingin menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan agar murid saya lebih semangat, seperti menambahkan ice breaking dan game pembelajaran. Oke, jadi terkait yang ingin Bapak perbaiki yaitu untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu menambahkan ice breaking atau games. Kira-kira rencana Bapak untuk mengembangkannya bagaimana? Baik, untuk rencana saya akan mencari ilmu lebih banyak Pak melalui pelatihan-pelatihan bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan itu, baik itu melalui KKG maupun mandiri dengan mengikuti berbagai workshop dan tugas. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Mungkin ada rencana lain yang Bapak sudah pikirkan selain KKG dan juga mengikuti workshop. Baik, mungkin saya akan banyak ngobrol dan sharing dengan teman guru lain tentang pengalaman-pengalaman mereka melaksanakan pembelajaran. Oke, jadi rencana Bapak yaitu mengikuti KKG, mengikuti workshop atau diklat, dan juga sharing-sharing sama rekan sejawat seputar pengalaman mengajarnya, gitu ya Pak ya?
dari rencana perbaikan yang sudah Bapak ungkapkan, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Oh baik, insya Allah setelah ini langsung akan mencari informasi diklat dan workshop yang bisa saya ikuti. Untuk sharing dengan rekan tentu saja setiap saat, setiap ada kesempatan pasti akan saya lakukan Pak. Dan untuk KKG sebenarnya setiap minggu sudah ada kegiatan KKG. Baik, kemudian untuk ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu tadi bagaimana? Indikator keberhasilannya itu dari rencana Bapak tadi bagaimana? Oh, baik, untuk ukuran keberhasilannya, kalau anak murid saya senang dengan pembelajaran yang saya bawakan dan selalu menantikan saya untuk mengajar, juga dapat dipantau dari kenaikan nilai murid. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Untuk selanjutnya yaitu daya dukung. Kira-kira siapa saja yang terlibat agar rencana Bapak itu berhasil? Pihak-pihak yang terlibat diantaranya ada kepala sekolah, rekan guru di sekolah, rekan guru dalam KKG, juga murid-murid Pak. Nah, sekarang sudah lengkap rencana dari Pak Chandra, mulai dari rancangan, indikator keberhasilan, sampai pihak yang terlibat. Sekarang kita sudah sampai di tahap akhir percakapan mungkin gitu ya Pak ya Pak. Kira-kira masih ada yang mengganjal tidak ya di Pak Chandra? Insya Allah sudah cukup Pak, sudah sangat membantu dan terima kasih untuk Pak Nana. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa saya bukan mengajari atau menggurui, saya hanya menuntun sebisa saya, semoga dapat membantu Pak Chandra. Gitu. Iya Pak, terima kasih. Saya merasa sangat terbantu dengan obrolan hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak Nana. Sama-sama Pak Chandra.